Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat menuju surga semuanya. Terkadang dalam hidup kita merasakan apa yang namanya iri. Kita melihat orang lain mempunyai barang yang tidak kita punya, yang mungkin saat ini belum bisa kita miliki. Kita merasa iri dengannya. Atau mungkin kita merasa iri kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang memiliki banyak kelebihan duniawi, harta dan ekonomi, sehingga hal itu mengganggu kenikmatan kita dalam beribadah. Teman-teman semuanya, yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah merasa seperti itu saat kita tidak memiliki sesuatu yang orang lain miliki. Terkadang muncul rasa ingin memiliki, bagaimanapun caranya, karena gengsi yang kita miliki di dunia. Kita jadi rela melakukan hal-hal yang tidak halal untuk memiliki apa yang tidak kita punya. Itu adalah iri yang tidak diperbolehkan. Sama dengan halnya iri yang terjadi pada diri kita saat kita melihat orang lain memiliki kelebihan ekonomi sampai-sampai mengganggu kenyamanan beribadah kita, kenikmatan beribadah kita, kekhusyuan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seorang ahli akhirat tidak pantas iri dengan ahli dunia? Namun lain halnya jika kita iri kepada seseorang yang tingkat keimanannya lebih tinggi daripada kita. Itu adalah salah satu iri yang diperbolehkan. Kita iri dengan orang yang tingkat ibadahnya lebih tinggi daripada kita, tingkat khusyuknya lebih tinggi daripada kita, sehingga kita ingin menjadi seperti itu. Beribadah lebih giat, mencoba lebih khusyuk, belajar soal agama. Itu adalah iri yang diperbolehkan. Mungkin untuk saudara-saudara menuju surga yang sering merasa iri kepada saudara-saudaranya yang diberikan kenikmatan ekonomi, harta yang berlimpah, mungkin kalian perlu membuka Quran surah Al-Qasas ayat ke-77. Di situ Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari pahala negeri akhirat. Tapi jangan sampai kita melupakan dunia kita. Dan juga jangan sampai kita berbuat kerusakan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kita diperintahkan Allah untuk lebih fokus mengejar pahala negeri akhirat. Kenapa teman-teman? Karena tentu saja di negeri akhirat punya lebih banyak kenikmatan daripada dunia. Kita di sana diberikan berbagai hal yang tidak bisa kita dapatkan di dunia, yang keindahannya tidak bisa kita bayangkan. Maka oleh sebab itu, bukankah aneh rasanya kalau seorang ahli akhirat iri kepada ahli dunia? Di saat nanti dia diberikan pahala yang berlimpah, nikmat yang berlimpah, tapi masih iri dengan orang yang diberikan kenikmatan dunia, padahal kenikmatan itu sudah jelas-jelas hanyalah ujian, cobaan yang belum tentu kita bisa melewati ujian itu. Oleh karena itu teman-teman, ayo dong, jangan sampai kita membiarkan rasa iri itu mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang kita pikirkan kasus mudahnya. Saat kita hari ini disuruh berpuasa satu hari saja, namun diberikan imbalan 1 miliar saat malam harinya. Atau di saat pagi hari kita boleh makan apa saja sebebasnya, tapi hanya diberikan uang sebanyak 100 juta atau 200 juta. Kira-kira mana yang akan kita pilih? Yang 1 miliar tapi harus menahan lapar seharian dulu? Atau yang langsung cash, kita ambil 100 juta dan 200 juta? Tentu orang yang berakal akan memilih yang berpuasa seharian namun dapat uang 1 miliar di malam harinya. Kita hanya perlu bersabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk mendapatkan kenikmatan abadi di surganya kelak. Jadi stop kita iri dengan ahli dunia. Kita harusnya iri dong dengan orang-orang yang sholatnya nikmat banget, berdoa sampai menangis, hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah harusnya kita iri kepada orang-orang seperti itu? Karena di saat itu tentu saja orang itu memiliki derajat keimanan yang lebih tinggi daripada kita dan mendapatkan kenikmatan yang lebih baik saat kita di surga nanti. Meskipun kita bersama-sama dengannya, kenikmatan yang akan dia dapatkan jauh lebih baik daripada kita.
Jadi ayo kita jadi lebih baik. Kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan terakhir dari saya, jika kita memikirkan soal dunia, maka jangan lihat ke atas, lihatlah ke bawah. Tapi jika kita memikirkan soal akhirat, maka lihatlah ke atas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.